Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan ta'lim ini, alhamdulillah kembali kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya kita semua pada malam hari ini dapat kembali mengikuti kajian rutin kita tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak detik-detik kelahiran sampai dengan menjelang wafatnya beliau, yang mengangkat salah satu kitab sirah yang cukup terkenal, yaitu Ar-Rahiqul Makhtum, yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Tak lupa salam dan salawat juga kita kirimkan kepada Rasul tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga juga sampai kepada pengikut umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita malam hari ini, pembahasan sirah nabawiyah setelah kita membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita telah sebutkan sebagai satu bentuk hiburan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah mendapatkan ujian demi ujian dari kaumnya yang menolak dakwah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan perjalanan hidup dari beliau, di mana terjadinya peristiwa baiat atau kita kenal dengan baiat Aqabah. Dan kami sampaikan peristiwa baiat Aqabah ini terjadi dua kali pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-12 Hijriah, atau di tahun ke-12 kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya pernah kami jelaskan bahwasanya Rasulullah itu pernah bertemu dengan 6 orang dari kaum Al-Ansar, atau orang-orang yang datang dari Madinah, yang pada saat itu masih disebut sebagai Yathrib. Jadi belum Madinah pada waktu itu, masih disebut sebagai Yathrib. Nah, ke-6 orang ini kemudian didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu juga ikut sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah As'ad bin Zurarah, kemudian Auf bin Al-Harith, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, kemudian Jabir bin Abdullah. Keenam pemuda Yathrib ini adalah orang-orang yang berasal dari Yathrib, yang kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan Rasulullah kemudian memperkenalkan Islam kepada mereka. Dan setelah peristiwa tersebut, jemaah sekalian, ya, keenam orang ini alhamdulillah menerima daripada ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk menyebarkan dakwah Islam. Maka setelah pertemuan tersebut mereka kemudian kembali ke Yathrib atau ke Madinah. Lalu di sana mereka kemudian menceritakan peristiwa pertemuan ini, peristiwa pertemuan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, sejak itulah maka hampir setiap rumah yang ada di Yathrib pada saat itu sudah mendengarkan kabar bahwa adanya Nabi di Mekah. Dan ini sudah diketahui oleh penduduk Yathrib pada saat itu. Maka jemaah sekalian, pada pembahasan Baiat Aqabah yang pertama, di mana pada musim haji berikutnya, yaitu di tahun ke-12 kenabian, tepatnya pada bulan Juli tahun 621 Masehi, maka datanglah 12 orang laki-laki dari Yathrib tadi. Datanglah 12 orang laki-laki dari Yathrib untuk menunaikan ibadah haji di tahun 12 kenabian. Nah, di antara ke-12 orang ini ada 5 orang dari 6 orang yang pernah melakukan kontak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ceritakan tadi. Jadi dari 6 orang tadi yang pernah bertemu dan menerima Islam, 5 orangnya kemudian kembali lagi di tahun berikutnya, dan mereka kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 5 orangnya tadi tersisa lagi 7 orang. Nah, ini orang barunya. Disebutkan di sini, yang pertama adalah Muaz bin Al-Harith, kemudian Zakwan bin Abdul Qais, kemudian Ubadah bin As-Samit. Ini salah satu sahabat yang terkenal, Ubadah bin As-Samit. Kemudian Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abu Al-Haytham, dan juga Uwaim bin Sa'adah. Dari 12 orang ini, 10 orang itu berasal dari suku Khazraj, dan 2 orang yang tersisa adalah berasal dari suku Aus. Jadi kedua suku ini sebenarnya pada asalnya adalah memiliki kekerabatan, dan mereka ini suku Aus dan suku Khazraj ini adalah 2 suku yang berasal dari negeri Yaman sebelum mereka masuk ke daerah Hijaz. Hijaz ini termasuk Mekah, kemudian Madinah, Yanbu, dan juga Taif. Ini negeri Hijaz. Mereka kemudian setelah terjadinya peristiwa banjir besar di Yaman, mereka kemudian berhijrah menuju ke Hijaz dan menempati Yathrib pada waktu itu. Maka kedua suku ini, jemaah sekalian, bertahun-tahun itu sering terjadi konflik antara suku Aus dan suku Khazraj ini. Padahal pada mulanya kedua-duanya adalah bersaudara, dari 2 saudara Aus dan Khazraj, yang kemudian mereka tinggal di Yathrib. Maka jemaah sekalian, pada peristiwa Baiat Aqabah yang pertama ini, 12 orang tadi itu kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya mereka mengadakan perjanjian untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan tadi ke-12 orang tersebut. Mereka kemudian jemaah sekalian bertemu dengan Rasulullah di sisi Bukit Aqabah. Bukit Aqabah ini di Mekah, atau di daerah Mina. Kalau ada yang pernah berhaji, kita tahu bahwa di daerah Mina itu ada 3 tempat untuk melontar jumroh, Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, kemudian yang satu lagi Jumratul Ula. Nah, mereka kemudian bertemu dengan
bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Aqabah yang berada di antara dua bukit di Mina. Maka disitulah kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menemui 12 orang tersebut yang sebelumnya memang sudah masuk Islam dan sudah mendengarkan berita adanya Nabi di kota Mekah. Lalu mereka kemudian berniat untuk menemui Rasulullah dan berbaiat kepada Rasulullah. Dalam riwayat Imam Bukhari, di sini dijelaskan dari sahabat Ubadah bin Samit, ini termasuk salah satu tokoh dari 12 orang tadi, menceritakan riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika mereka kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian bersabda, "Kemarilah kalian untuk berbaiat kepadaku." Jadi diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk berbaiat. Apa isi baiatnya jemaah sekalian? Disebutkan di sini, yang pertama adalah agar atau untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini baiatnya Yang pertama, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak. Nah, ini masih kebiasaan jahiliyah Kalau ada anak-anak perempuan, itu dianggap karena posisinya anak perempuan dan laki-laki berbeda, maka mereka lebih bangga ketika memiliki anak laki-laki. Jadi mereka itu biasa membunuh anak. Kemudian juga tidak berbuat dusta, tidak berbuat dusta dan tidak durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan daripada yang ma'ruf. Dan siapa saja di antara kalian yang menepati, maka Allah akan mengganjar pahalanya. Siapa yang menepati baiat tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar pahalanya. Dan siapa saja yang melakukan sesuatu dari hal itu lalu diberi, siapa saja yang melakukan sesuatu dari hal itu lalu diberi sanksi karenanya di dunia, maka itu adalah penebus dosa baginya. Jadi siapa yang melanggar atau melakukan hal-hal yang dilarang tadi, yang masuk dalam baiat tadi, maka dia ketika mendapatkan sanksi di dunia itu dianggap sebagai penebus dosa. Atau siapa saja yang mengenai sesuatu atau melakukan itu lalu Allah menutupi aibnya, maka urusannya tergantung kepada Allah. Jika dia menghendaki, maka dia akan mengazabnya, Allah akan mengazabnya, dan jika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Jadi ini jemaah sekalian, baiat pertama antara 12 orang yang berasal dari Yasrib tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah membaiat ke-12 orang tadi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lalu kami membaiatnya atas hal itu. Jadi mereka kemudian berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa baiat tersebut jemaah sekalian, maka kemudian mereka pun kembali. Ini setelah menunaikan ibadah haji tadi, mereka kemudian kembali ke Yasrib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus salah satu duta pertama di dalam Islam untuk menuju ke Madinah, untuk menuju ke Yasrib bersama 12 orang tadi. Maka diutuslah salah satu sahabatnya, yang sahabat ini jemaah sekalian disebutkan di sini sebagai
seorang pemuda Islam yang merupakan juga as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam atau orang yang pertama-pertama masuk Islam, ya. Beliau kemudian memilih seorang pemuda yang merupakan, ya, as-sabiqunal al-awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Ini duta Islam yang pertama. Ada yang tahu siapa? Yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ya, Mus'ab bin Umair, ya. Jadi, ya, dia seorang pemuda, anak muda, bukan orang tua, ya. Jadi, dan ini merupakan pelajaran bagi kita jemaah sekalian bahwa memang justru yang lebih muda itu yang sangat dibutuhkan dibanding yang sudah tua, ya. Ya, karena mereka masih memiliki semangat dan kekuatan, ya, masih ada power untuk. Di samping itu nanti kita akan sebutkan apa kelebihannya Mus'ab bin Umair ini. Disebutkan di sini jamaah sekalian, ya, ketika Mus'ab bin Umair ini, ya, bersama 12 orang tadi menuju Yasrib, ya, Mus'ab kemudian, ya, singgah, ya, atau menetap di kediaman As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah, ya. Di situ kemudian dia tinggal. Dan Mus'ab bin Umair ini, ya, dikenal sebagai, ya, salah satu pemuda atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang seorang mukri. Mukri itu pembaca Al-Qur'an, ya. Ketika dia membaca Al-Qur'an, ya, orang yang mendengarkan itu langsung terpengaruh. Jadi ini kelebihannya Mus'ab bin Umair ini. Bahkan jemaah sekalian, ya, sebelum Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, itu dia adalah seorang, ya, pemuda yang kaya raya, ya. Pemuda yang kaya raya, bahkan orang-orang yang ada di Mekah mengenal beliau, ya, dengan aroma parfumnya, ya, atau dengan pakaiannya yang mewah, ya. Namun jemaah sekalian, semua itu kemudian berubah ketika Mus'ab masuk Islam. Dia meninggalkan semua itu, lalu dia korbankan, ya, daripada kesenangan-kesenangan dunia yang tadinya dia rasakan itu, akhirnya dia tidak rasakan lagi ketika dia masuk Islam atau mengenal hidayah, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mus'ab kemudian, ya, sampai di Madinah, beliau kemudian tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, ya, salah satu kesuksesan daripada Mus'ab bin Umair, tak kala suatu hari dia bersama As'ad bin Zurarah ini pergi ke perkampungan yang ada di Yasrib, ya, dari perkampungan Bani Ashhal, ya, Bani Ashhal dan juga Bani Zufur. Jadi ada dua perkampungan di situ. Mereka berdua ini kemudian, ya, memasuki sebuah kebun, ya, yang ada mata airnya, dan di situ mereka kemudian duduk-duduk, ya, sambil duduk-duduk bercerita, ya, kemudian menyampaikan tentang Islam. Beberapa sahabat-sahabat yang ada di Yasrib yang sudah mengenal agama Islam, ya, itu berdatangan dan berkumpul di situ. Bahkan ada yang belum masuk Islam juga ikut duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair ini. Tak kala mereka ini kemudian sedang berkumpul di situ, maka saat itu, ya, dua orang tokoh dari orang Yasrib ini, ya, di sini disebutkan adalah Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudayr. Nah, ini dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup terkenal juga, ya. Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudayr yang merupakan pemimpin daripada kaum mereka dari Bani Ashhal tadi itu, yang mereka datangi itu, ya. Mereka kemudian melihat, ya, dua orang ini, Mus'ab dengan As'ad bin Zurarah. Maka tak kala keduanya mendengarkan, ya, perihal kaum muslimin, ya, mereka lihat, kenapa orang banyak kumpul-kumpul. Usaid kemudian berkata, ya, Sa'ad kemudian berkata kepada Usaid, "Wahai Usaid, kau tidak lihat itu orang yang sedang kumpul-kumpul? Di situ ada dua orang yang sedang menyebarkan agama yang baru." Ini seperti ini, ya. Ya. Maka begini saja, wahai Usaid, pergilah menuju kedua orang yang sedang duduk itu. Ya. Ya.
engkau tidak melihat bahwa mereka itu berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah di antara kita. Maka coba kau datangi mereka, beri mereka pelajaran, ya. Kemudian larang mereka supaya tidak ada lagi orang yang bisa terpengaruh dengan apa yang mereka sampaikan itu. Sesungguhnya As'ad bin Zurarah ini kata siapa tadi? Mu'az, ya. Kata Mu'az tadi itu siapa namanya? As'ad bin Zurarah itu dia adalah sepupu, ya, atau sepupu saya atau anak dari bibiku. Jadi saya tidak berani untuk melarang dia. Jadi dia tidak enak toh, karena di situ ada sepupunya. Tidak mungkin dia mengusir begitu saja. Akhirnya diperintahkanlah ini Usaid untuk ke sana. Usaid kemudian mengambil tombaknya lalu berjalan menuju siapa? Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah ini. Sampai di sana jemaah sekalian, Usaid kemudian berkata, siapa? As'ad bin Zurarah, ya, itu berkata kepada Mus'ab bin Umair. Dia lihat Usaid ini sedang berjalan membawa tombak ke arah mereka. Dia berkata, wahai Mus'ab, hati-hati. Kau lihat yang datang kepada kita ini adalah seorang pemimpin di kaumnya, ya. Dia datang kepadamu, maka berusahalah untuk bisa menunjukkan kebenaran dari Allah kepadanya, ya. Maka kemudian tak kala tiba Usaid ini di hadapan mereka, ya, berada di situ, Mus'ab kemudian berkata, begini saja, kalau dia mau duduk di sini, maka saya akan sampaikan apa yang saya ketahui tentang Islam, saya akan dakwahi dia tentang Islam. Ya, maka ketika Usaid sampai, ya, Usaid kemudian datang, lalu berdiri di hadapan mereka, kemudian berkata, wahai kalian berdua, untuk apa kalian ke sini? Apa kalian mau membodohi orang-orang yang lemah di kalangan kami? Ya. Kalau tidak, ya kalian menjauh saja dari sini. Kalau memang kalian masih mencintai nyawa kalian, ya, mending kamu orang pergi dari sini. Ya, begitu katanya. Ya. Musa kemudian menjawab, kalau begitu, ya, sudikah Anda, ya, untuk duduk dulu, lalu coba mendengarkan saja dulu, ya. Jika misalnya Anda berkenan, maka silakan Anda terima. Namun kalau tidak berkenan, maka saya juga akan meninggalkan tempat ini. Ya. Usaid kemudian berpikir, ya, sepertinya memang betul, ya. Baik, saya duduk. Ya. Ketika Usaid ini duduk, ya, Mus'ab kemudian berkata dan berbicara kepadanya tentang Islam, ya, dijelaskanlah tentang agama Islam, lalu kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Setelah mendengarkan bacaan dari Mus'ab bin Umair, Usaid kemudian berkata, demi Allah, sungguh, ya, kami sudah dapat mengenal Islam dari wajahnya yang berseri dan bersinar sebelum dia berbicara. Jadi ini perkataannya Usaid, ya. Kenapa jamaah sekalian? Mus'ab ini memang orangnya ganteng, ya. Apa istilahnya, good looking, ya, ya, orangnya memang seperti itu, dan itu terpancar lewat wajahnya, ya. Namun jemaah sekalian, ya, memang disinilah kelebihan daripada Mus'ab bin Umair. Ketika dia membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan bacaan yang terbaik, maka, ya, orang yang mendengarkan itu serta-merta langsung terpukau dengan bacaan tersebut. Ya, dan mudah saja jamaah sekalian, Usaid ini ketika mendengarkan itu langsung terpikat dengan bacaan, dan dia bertanya, ya, dia bertanya, kalau begitu bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya supaya bisa masuk dalam agama kalian ini? Kemudian siapa? Mus'ab kemudian berkata, ya, kalau kamu ingin masuk dalam Islam, ya, coba engkau mandi dulu, kemudian bersihkan pakaianmu, lalu ucapkanlah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kerjakan sholat 2 rakaat. Ya. Usaid kemudian berdiri, lalu mandi, membersihkan pakaian, kemudian bersyahadat di hadapan kedua orang ini, Mus'ab dengan As'ad bin Zurarah, lalu kemudian, ya, melakukan apa yang diperintahkannya tadi. Setelah itu jemaah sekalian, ya, Usaid kemudian berkata, ya, sesungguhnya, ya, saya ini berada di dalam perintah salah seorang sahabat saya, ya. Dia masih ingat dengan sahabat yang suruh dia datang, yaitu Mu'az, ya, Mu'az tadi, Sa'ad bin Mu'az, ya. Dia kemudian berkata begini,
kalau ya kalian bisa mengajak sahabat saya ini ke dalam Islam, maka yakinlah pasti seluruh kaumnya juga akan ikut masuk Islam. Ya. Kalau begitu bagaimana caranya? Coba panggil sahabatmu itu. Maka Usaid pun kembali kembali ke tengah-tengah kaumnya kepada sahabatnya tadi untuk mengajak sahabatnya kepada Mus'ab dan sahabatnya ini As'ad bin Zurarah. Dia kemudian mengajak mengajak Sa'ad bin Mu'az. Ini kedua-dua orang ini adalah pemimpin di antara kaum-kaumnya. Maka seketika Sa'ad bin Mu'az kemudian datang bertemulah dengan Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah. Maka tak kala saat ini bertemu dengan kedua orang ini, ya sama halnya dengan sebagaimana tadi Usaid bertemu. Ya. Dia menginginkan agar mereka juga keluar dari kampung itu, agar tidak menyebarkan apa yang mereka bawa tentang agama Islam ini. Seketika Mus'ab kemudian berkata lagi, kalau begitu coba kamu duduk dulu, dengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau memang kau mau menerima maka ikuti, dan jika kau tidak mau menerima maka kami akan meninggalkan tempat ini. Ya. Sa'ad bin Mu'az kemudian duduk jemaah sekalian dan mendengarkan tentang Islam dari Mus'ab bin Umair, lalu kemudian mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Mus'ab bin Umair. Maka tak kala dia mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an dari Mus'ab, dia lalu kemudian berkata kepada kedua orang ini, yaitu Mus'ab dan As'ad bin Zurarah, saat kemudian berkata, demi Allah, kami sudah mengenal Islam di wajahnya yang berseri-seri. Ini wajahnya Mus'ab dan bersinar sebelum dia berbicara. Kemudian dia berkata, apa yang bisa kami lakukan bila ingin masuk Islam? Mus'ab kemudian menjawab, engkau mandi, kemudian membersihkan pakaian, lalu mengucapkan syahadat, dan kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Jemaah sekalian, dua orang ini pemimpin di antara kaumnya di Bani Ashhal tadi masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Dan seketika kedua ini masuk Islam, Sa'ad bin Mu'az kemudian kembali ke tengah-tengah kaumnya, ke tengah-tengah kaumnya. Dia kemudian kaumnya tadi yang melihat kedatangan Sa'ad bin Mu'az ini merasa terheran-heran. Kata mereka, demi Allah, demi Allah wahai Sa'ad bin Mu'az, sungguh engkau telah kembali dari kedua orang tadi itu dengan penampilan yang berbeda dengan saat pergi tadi. Jadi mereka sudah mengenal bagaimana wajah kedua orang ini, pemimpin ini, ketika kembali dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, dan mereka sudah masuk Islam. Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'az Sa'ad bin Mu'az kemudian berkata kepada kaum-kaumnya, wahai kaumku, ini Bani Ashhal ini, bagaimana pendapat kalian terhadap diriku? Maka kaumnya Sa'ad bin Mu'az dari Bani Ashhal, serentak mereka menjawab, Anda adalah pemimpin kami, orang-orang yang lebih diutamakan pendapatnya di antara kami. Kemudian dia berkata lagi, ini Sa'ad bin Mu'az berkata, sesungguhnya wahai kalian tahu, sesungguhnya haram bagiku berbicara kepada kaum laki-laki maupun kaum wanita di kalangan kalian hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka jamaah sekalian mendengarkan itu, tidak ada seorang pun dari kaumnya Sa'ad bin Mu'az ini, baik laki-laki maupun daripada perempuan, semuanya menjadi muslim dan muslimah. Mereka masuk Islam semua di tangannya pemimpinnya ini, lewat pemimpinnya ini. Kecuali satu orang yang tidak mau masuk Islam, yaitu Al-Usairim. Di sini disebutkan Al-Usairim. Jadi Al-Usairim ini adalah salah satu juga kaum dari Bani Ashhal yang tidak sempat masuk Islam atau terlambat dia masuk Islam. Nanti pada perang Uhud, yang mana pada perang Uhud itu dia kemudian masuk Islam dan ikut berperang, mengikuti perang Uhud. Nah jemaah sekalian, Al-Usairim ini ketika masuk Islam, yaitu dia belum sempat bersujud, satu kali pun belum sempat bersujud.
dan dia langsung mengikuti perang dan terbunuh di perang itu, terbunuh di perang Uhud itu. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata tentang Al-Usairim ini, atau bersabda mengomentari Al-Usairim ini dengan perkataannya, dia hanya berbuat sedikit tetapi diberi pahala yang banyak. Dia tidak pernah sujud, tapi seketika langsung syahid di perang Uhud. Jadi ini jemaah sekalian, di mana keberhasilan daripada duta pertama Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Dan kita kenal ya, kedua orang tadi pemimpinnya Sa'ad bin Mu'az itu sebagai salah satu sahabat yang begitu terkenal. Ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'az ini jemaah sekalian, bahkan disebutkan ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'az ini disebutkan di situ, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'az. Bergoncang itu arsy-nya Allah ketika kematiannya Sa'ad bin Mu'az ini. Padahal jemaah sekalian, Sa'ad bin Mu'az ini beliau masuk Islam itu di tahun ke-12 di tahun ke-12 kenabian, dan beliau wafat di tahun ke-5 Hijriah. Jadi kurang lebih sekitar 6 tahun sekitar 6 tahun beliau masuk Islam, sampai Rasulullah SAW menyebutkan cuma 6 tahun saja masuk Islam, Rasulullah menyebutkan sampai bergoncang arsy-nya Allah itu atas kematiannya. Jadi jemaah sekalian, tentunya di sini sebenarnya yang prioritas sebenarnya bukan banyaknya amal kita, tetapi kualitas daripada amal kita. Walaupun umur kita sedikit, tapi amal yang kita lakukan itu berkualitas, itu bisa memberikan kebaikan yang lebih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwasanya dalam surat Al-Mulk itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini disuruh beramal itu sebagai ujian bagi kita sebenarnya, siapa yang terbaik amalnya. Jadi walaupun amal sedikit, tapi kalau berkualitas, itu ternyata lebih baik jemaah sekalian. Kemudian sahabat yang berikut tadi yang diajak oleh Rasulullah adalah Usaid itu, setelah masuk Islamnya dia kemudian menjadi seorang mukri juga, pembaca Al-Quran dengan suaranya yang merdu. Dia kemudian terkenal dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang membuat bahkan diceritakan bahwa para malaikat pada saat itu ketika Usaid ini membacakan ayat-ayat Allah, itu untanya saja itu sampai berlompat-lompat. Kemudian membaca lagi surat Al-Baqarah, dibacakan lagi, untanya tiba-tiba melompat-lompat. Ketika dia berhenti membaca, untanya menjadi tenang. Diulang-ulang seperti itu. Dan ketika itu ada anaknya di sampingnya, dia sedang menidurkan anaknya, dan tak kalah sedang mengurus anaknya tadi, tiba-tiba dia melihat ke atas langit seperti ada gumpalan awan yang bercahaya, yang memiliki lampu-lampu. Dan peristiwa ini jemaah sekalian diceritakan oleh Usaid kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian menyebutkan bahwasanya itu adalah para malaikat yang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quranmu. Ini kelebihan daripada dua sahabat ini. Dan jemaah sekalian, inilah peristiwa Baiat Aqabah yang pertama, di mana bertambah lagi orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah, pengikut agama Islam di kota Madinah, apalagi dengan dikirimnya duta Islam tadi Mus'ab bin Umair untuk menambah ilmu atau apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW agar bisa tersampaikan kepada penduduk Yathrib. Lalu kemudian jemaah sekalian, terjadilah pada tahun berikutnya, di tahun ke-13 kenabian, di mana disinilah kemudian terjadi lagi Baiat Aqabah yang kedua, yang kemudian disebut sebagai Baiat Kubra. Ini di tahun 13 kenabian, di musim haji, datang lagi kafilah atau orang-orang yang dari Yathrib untuk menunaikan ibadah haji. Dan di tahun ini kemudian lebih banyak lagi yang datang, disebutkan sekitar 500 orang, dan 75 diantaranya adalah kaum muslimin. Jadi perjalanan haji di tahun ke-13 kenabian itu, orang-orang yang dari Yathrib
Ya. Antara orang kaum muslimin yang sudah masuk Islam dengan yang belum masuk Islam itu kurang lebih 500 orang. Dan kemudian dari 500 orang ini 75 orang diantaranya sudah masuk Islam, termasuk 2 orang dari kalangan wanita. Mereka kemudian masuk ke kota Mekah, lalu terjadilah kontak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi memberikan perjanjian ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka bertemu ya di suatu tempat ya, yang kemudian disinilah terjadi peristiwa Baiat Kubra atau baiat yang kedua pada musim haji di tahun ke-13 kenabian tersebut. Mereka kemudian ya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata jemaah sekalian ya di tengah-tengah mereka ya orang-orang yang datang dari Yasrib ini ada juga salah satu tokoh ya yang merupakan ya pemimpin ya, salah seorang pemimpin yang terpandang ya dari orang-orang Yasrib ini yang bernama Abdullah bin Amr bin Haram. Jadi Abdullah bin Amr bin Haram dia juga diajak ya oleh kaum muslimin yang pada saat itu dia belum masuk Islam, diajak oleh kaum muslimin untuk ikut juga dalam rombongan tersebut. Lalu kemudian disampaikan kepadanya ya, wahai Abu Jabir, jadi ini kunyahnya ya, sesungguhnya ya engkau ini adalah seorang pemimpin di antara kami, engkau orang yang terpandang ya, orang yang dihormati di antara kami. Kami tidak suka dengan keadaanmu yang saat ini ya, yang mana akan menyebabkanmu nanti ya, menjadi kayu bakar api neraka. Maka kemudian ya, kaum muslimin mengajaknya untuk masuk Islam, diajak dia masuk Islam, kemudian ya, diikutkan dalam perjanjian atau baiat Aqabah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang setelah malam hari ya, setelah malam hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menghadiri baiat Aqabah yang kedua ini. Jadi pada malam hari itu jamaah sekalian mereka kemudian kembali, ini jamaah haji ya, kembali ke kemah-kemah mereka sampai tiba sepertiga malamnya. Ketika orang-orang sudah tidur dan sudah tidak ada lagi yang bisa dapat melihat, maka mereka kemudian keluar dengan sembunyi-sembunyi menuju tempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pertemuan itu jamaah sekalian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang bersama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang pada saat itu Al-Abbas ini belum masuk Islam. Jadi dia belum masuk Islam. Namun ya karena ingin melindungi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian datang dalam pertemuan itu. Lalu kemudian terjadilah dialog ya, yang dimulai oleh paman Rasulullah Al-Abbas tadi, disampaikanlah kepada orang-orang yang berasal dari Yasrib tadi. Al-Abbas kemudian mengatakan kepada mereka ya, menjelaskan, wahai kaum Khazraj ya, orang-orang Yasrib tadi ya, orang-orang Arab memang menamakan mereka sebagai kaum Khazraj ya, orang-orang Khazraj ya. Wahai kaum Khazraj ya, sesungguhnya Muhammad ini ya, dia adalah bagian dari kami ya. Sebagaimana kalian ketahui ya, dia ini mendapatkan perlindungan dari kami ya, dari ancaman kaum-kaum kami. Dia sangat terhormat di tengah-tengah kami ya, atau di tengah-tengah kaumnya. Dia juga terlindungi ya. Namun ya, kalian tahu dia lebih memilih untuk bergabung dengan kalian, untuk pindah di negeri kalian. Ini disampaikan oleh Al-Abbas. Maka jika kalian yakin bahwa kalian dapat memenuhi atau melindungi dengan berpindahnya dia ke kampung kalian ya, maka kemudian itu menjadi hak kalian ya. Itu menjadi hak kalian. Kalau kalian bisa melindungi, maka itu menjadi hak kalian ya. Kalian ambil saja dia. Namun ingat ada resikonya nanti. Resikonya nanti maka kalian akan ya, diperangi oleh orang-orang Arab. Namun jika kalian justru akan menyerahkan dirinya dan menghinakannya setelah dia sampai dan kalian membawanya ke negeri kalian, maka dari sekarang mendingan tinggalkan saja dia ya. Karena sesungguhnya dia dalam keadaan terhormat saat ini di tengah-tengah kaumnya dan juga terlindungi di tengah-tengah negerinya.
Ka'ab yang menjadi salah satu rombongan itu kemudian berkata, ini dia berkata, ya, kami sudah mendengar apa yang menjadi pembicaraan ini, apa yang sudah disampaikan kami dengarkan. Maka berbicaralah wahai keponakanku, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil sumpah setia. Maka kemudian terjadilah ya proses baiat kubra atau baiat kedua ini. Di antara yang menjadi poin-poin baiat ya disebutkan di sini, yang pertama adalah untuk mendengarkan dan taat, ya. Untuk bisa mendengarkan dan taat atau loyal, baik dalam kondisi bersemangat maupun dalam saat-saat malas. Ini yang pertama. Yang kedua, apa poinnya? Untuk berinfak, supaya mereka juga berinfak, baik itu di saat sulit maupun di saat lapang. Yang ketiga, untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tentu ini dibutuhkan dalam dakwah nanti, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, untuk senantiasa tegak di jalan Allah tanpa memperdulikan celaan orang yang selama ini dilakukan di jalan Allah. Ya, ini sudah didapatkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan yang kelima, untuk membelaku manakala aku datang kepada kalian dan melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri, dan juga sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Dan jika kelima hal ini kalian lakukan, maka surgalah tempat imbalan kalian. Jadi jemaah sekalian, yang ditawarkan Rasulullah SAW dari 5 poin baiat tadi hanya satu saja, surga. Kira-kira kalau kita yang ditawari seperti itu, apa langsung kita percaya? Ya. Apalagi kalau orang yang dari sisi dunia yang menginginkan dunia, tidak langsung. Ya. Harus ada timbal balik dulu. Ya. Kalau cuma sekedar surga saja, tapi seperti inilah ya keimanan daripada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditegaskan ya bagaimana proses pembaiatan itu, ya para sahabat-sahabat yang hadir di sini kemudian memegang tangan Rasulullah satu persatu, ya seperti baku salam. Kemudian Rasulullah kemudian membaiat mereka, orang-orang Yasrib yang sudah masuk Islam. Dan kemudian ada 2 wanita yang ikut dalam proses baiat itu hanya dengan menggunakan suara saja, ya dalam baiat tersebut. Ya, mungkin kita tidak akan bacakan satu persatu para pemimpin-pemimpin yang terpilih. Ya, ada dari kaum Khazraj, ada dari kaum Aus, dan mereka ini alhamdulillah setelah proses ini Islam kemudian menyebar dan menjadi terbukanya proses hijrahnya Rasulullah SAW. Nanti insyaallah akan kita jelaskan pada taklim berikut, di mana Rasulullah SAW kemudian berhijrah ke Madinah yang didahului oleh para sahabat-sahabatnya yang terpilih, meninggalkan keluarga dan harta benda mereka untuk menuju Madinah. Dan dengan itulah terbukalah kesempatan Rasulullah SAW untuk tinggal dan menetap di Madinah dan mengembangkan Islam di sana. Saya kira ini pembahasan kita tentang peristiwa baiat yang 2 kali terjadi pada saat itu. Semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan ini memberikan pelajaran bagi kita tentang bagaimana Rasulullah SAW berjuang dalam menyebarkan agama Islam ini kepada umatnya. Sekian, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.